Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Lutna Masyura dengan NIM 240511234 dari Prodi Pendidikan Fisika. Kali ini saya sedang membuat tugas proyek mata kuliah Biologi Dasar dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Anda Mariani Natalina MPD. Tugas kali ini yaitu membuat video pembelajaran tentang materi ekologi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ekologi dan ruang lingkup ekologi. Namun sebelum itu, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu menjelaskan mengenai apa itu ekologi. Yang kedua, mengidentifikasi ruang lingkup ekologi. Yang ketiga, mengidentifikasi interaksi antara komponen ruang lingkup ekologi. Nah, di materi ini kita akan menjelaskan pengertian ruang lingkup serta interaksi dari ruang lingkup ekologi tersebut dengan lingkungannya. Maka langsung saja kita masuki ke materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu apa itu ekologi dan apa saja ruang lingkup dari ekologi. Langsung saja kita masuki ke pengertian ekologi. Nah, ekologi berasal dari dua kata yaitu oikos dan logos. Oikos artinya hidup dan logos artinya ilmu. Jadi, ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara organisme hidup dengan lingkungannya, yaitu lingkungan fisik dan biologisnya. Selanjutnya, kita masuki ke ruang lingkup ekologi. Tingkatan organisme dalam ruang lingkup ekologi ada beberapa macam. Yang pertama yaitu organisme, yang kedua ada populasi, yang ketiga ada komunitas, dan yang keempat ada ekosistem. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada organisme. Organisme adalah makhluk hidup yang mempunyai ciri-ciri metabolisme, tumbuh, gerak, dan reproduksi. Semua organisme terdiri atas bermacam-macam spesies. Contohnya dari organisme atau individu ini yaitu seekor kambing atau sebatang pohon atau manusia yang merupakan makhluk yang mempunyai ciri-ciri metabolisme, tumbuh, gerak, dan reproduksi. Individu berarti hanya ada organisme itu tersendiri, tidak berkelompok. Selanjutnya kita masuki ke tingkatan ruang lingkup ekologi yang kedua, yaitu ada populasi. Populasi merupakan kumpulan beberapa individu yang menempati suatu wilayah pada waktu yang sama dan dapat melakukan perkawinan sesamanya. Nah, populasi ini merupakan kumpulan dari individu atau organisme yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu seperti seekor hewan. Nah, pada populasi ini, hewan tersebut tidak hanya satu ekor, namun dia lebih dari dua atau berkelompok dan menempati suatu wilayah dan dapat melakukan perkawinan sesamanya, yaitu seperti kambing berkawin dengan kambing, begitu juga dengan tanaman maupun manusia. Dan selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi populasi. Yang pertama ada predator dan mangsa, yaitu menentukan populasi dari organisme tersebut. Predator dan mangsa ini dia akan memangsa dari organisme yang berada pada populasi tersebut, yang menyebabkan populasi akan berkurang atau organisme yang berada dalam populasi tersebut akan tereliminasi. Nah, yang kedua yaitu kompetisi. Kompetisi ini yaitu organisme dalam populasi bersaing untuk mendapatkan makanan, air, dan tempat tinggal. Nah, karena adanya kompetisi ini, dalam bersaing tentunya ada dari organisme tersebut yang akan tereliminasi. Nah, yang ketiga yaitu simbiosis. Hubungan antara makhluk hidup seperti mutualisme. Mutualisme yaitu saling menguntungkan. Contohnya pada PPT kali ini yaitu badak dan jalak. Jalak ini adalah sebuah burung yang memakan kutu badak. Nah, saling menguntungkan yaitu burung jalak mendapatkan makanan dari si kutu badak dan badak pun dapat membersihkan dirinya. Tingkatan organisme ruang lingkup ekologi yang selanjutnya yaitu komunitas. Komunitas merupakan sekumpulan populasi yang berbeda, baik populasi tumbuhan maupun populasi hewan yang hidup dan berinteraksi pada suatu area dan pada suatu waktu. Contohnya yaitu sekumpulan populasi hewan seperti populasi kambing. Nah,
berinteraksi dengan populasi tumbuhan, yaitu seperti populasi rumput. Nah, mereka akan berinteraksi yaitu dengan populasi hewan tersebut memakan dari populasi rumput. Selanjutnya yaitu jenis interaksi utama dalam komunitas. Jenis interaksi utama yaitu simbiosis. Nah, simbiosis ini merupakan hubungan keterkaitan antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Simbiosis dibagi menjadi tiga, yaitu mutualisme. Mutualisme merupakan hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya, burung jalak dengan kerbau. Burung jalak yang memakan kutu kerbau dan kerbau pun merasakan badannya bersih karena telah dibersihkan oleh jalak dan jalak mendapatkan makanan dari kutu tersebut. Simbiosis yang kedua yaitu parasitisme. Parasitisme ini yaitu satu makhluk hidup untung dan satu laginya dirugikan. Contohnya kali ini yaitu cacing pita pada manusia. Nah, cacing pita akan menempati proses pencernaan atau saluran pencernaan pada manusia. Nah, dari hal ini, cacing pita diuntungkan karena mendapatkan makanan dari pencernaan manusia, sedangkan manusia mendapatkan kerugian yaitu berupa penyakit. Simbiosis yang ketiga yaitu komensalisme. Contohnya kali ini yaitu anggrek yang tumbuh di batang pohon. Nah, komensalisme ini hubungan antara makhluk hidup yang satu diuntungkan namun yang satu laginya tidak dirugikan. Contohnya itu yaitu anggrek tumbuh di pohon karena anggrek ini sama kita ketahui hidupnya menempel pada organisme lain yaitu pada pohon. Nah, namun pohon tersebut tidak akan diganggu, tidak akan dirugikan, dan juga tidak akan diuntungkan. Nah, selanjutnya kita masuki ke tingkatan ruang lingkup ekologi yang terakhir yaitu ekosistem. Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ekosistem tadilah yaitu tempat dari individu, populasi, komunitas itu melakukan interaksi dengan lingkungannya yaitu hubungan timbal balik antara makhluk hidup tersebut dengan lingkungannya. Nah, ekosistem memiliki komponen utama yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik merupakan makhluk hidup dalam suatu ekosistem tersebut, yaitu dapat berupa produsen, konsumen, dan dekomposer. Dan juga ada faktor abiotik. Faktor abiotik ini selain dari makhluk hidup itu, yaitu seperti faktor fisik seperti air, tanah, dan udara. Selanjutnya kita masuki lebih dalamnya tentang faktor biotik yang merupakan komponen utama dalam suatu ekosistem. Faktor biotik yang pertama yaitu organisme autotrof, rumput sebagai produsen. Dikatakan organisme autotrof maupun produsen karena organisme ini dapat memproduksi makanannya sendiri dan juga mampu menyediakan makanan bagi makhluk hidup lainnya, yaitu sebagai sumber energi utama di ekosistem. Nah, faktor biotik yang kedua yaitu organisme heterotrof, kerbau sebagai konsumen primer dan juga harimau sebagai konsumen sekunder. Disebut juga organisme heterotrof karena organisme ini yang nantinya akan memakan organisme autotrof atau produsen. Organisme heterotrofnya yaitu kerbau memakan rumput sebagai sumber energinya. Organisme heterotrof ini dia akan memakan produsen dan juga akan memakan organisme heterotrof sesamanya. Yang sesamanya ini kita contohkan yaitu harimau. Nah, harimau ini dia akan memakan kerbau. Nah, itulah tadi yang kita contohkan organisme heterotrof. Nah, faktor biotik yang keempat yaitu bakteri atau dekomposer atau pengurai. Nah, pengurai ini yang nantinya akan menguraikan setelah organisme heterotrof mati dan diuraikan oleh pengurai dan pengurai ini akan terlarut di dalam tanah atau terdapat di dalam tanah yang nantinya juga akan dimanfaatkan oleh tumbuhan atau produsen untuk bertumbuh kembali, yaitu menggunakan sisa tubuh harimau, kerbau, dan rumput menjadi unsur hara dalam tanah. Selanjutnya, mari kita bahas faktor abiotik yang juga merupakan komponen utama dalam suatu ekosistem. Faktor abiotik ini merupakan selain dari makhluk hidup yang juga mempengaruhi kelangsungan dalam suatu ekosistem. Faktor abiotik yang pertama yaitu suhu.
Suhu mempengaruhi metabolisme dan habitat organisme. Ini maksudnya kita contohkan jika suhu tinggi maka keberlangsungan hidup organisme tersebut akan terganggu dan juga dapat menyebabkan kepunahan dari organisme tersebut. Selanjutnya air. Air juga merupakan komponen atau faktor abiotik penting untuk kehidupan menentukan distribusi organisme dalam suatu ekosistem. Sama kita ketahui contohnya yaitu air dalam kehidupan makhluk hidup atau dalam suatu ekosistem, air dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Nah, jika tidak ada air, maka proses fotosintesis ini tidak akan berjalan dan akan terganggu proses ekosistem tersebut, proses dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu cahaya matahari. Cahaya matahari sebagai sumber energi utama untuk fotosintesis. Tumbuhan atau organisme autotrof sebagai produsen tentunya sangat memerlukan cahaya matahari karena merupakan sumber energi utama untuk fotosintesis. Proses fotosintesis yaitu proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau. Nah, tumbuhan hijau ini merupakan organisme autotrof yang merupakan komponen yang sangat penting dalam suatu ekosistem, yang merupakan penyedia makanan dari komponen-komponen yang lainnya. Jika tidak ada atau tidak komponen ini tidak menghasilkan makanan atau tidak berfotosintesis, maka terganggulah proses dalam ekosistem tersebut. Selanjutnya yaitu udara. Udara oksigen untuk respirasi dan karbon dioksida untuk fotosintesis. Sama halnya seperti cahaya matahari tersebut, yaitu udara juga diperlukan oleh organisme atau produsen organisme autotrof dalam proses fotosintesisnya. Dan juga jika tidak ada udara, maka proses fotosintesis tidak akan berjalan dan akan terganggunya proses dalam suatu ekosistem. Dan faktor abiotik yang terakhir yaitu tanah. Tanah menentukan jenis tanaman yang dapat tumbuh di suatu tempat. Jika tanahnya tidak bagus, maka organisme tumbuhan dalam suatu ekosistem tersebut tidak akan tumbuh dengan baik dan juga akan mempengaruhi proses dalam suatu ekosistem dan dalam proses suatu ekosistem tersebut akan terganggu. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai komponen utama dalam ekosistem. Selanjutnya, mari kita bahas tentang pengaruh manusia terhadap ekosistem. Manusia tentunya memberikan pengaruh baik dan juga pengaruh buruk dalam ekosistem, karena manusia juga merupakan komponen dari ekosistem tersebut. Nah, pengaruh manusia kali ini yaitu terdiri dari pengaruh positif dan pengaruh negatif. Pengaruh positif tentunya pengaruh yang baik untuk ekosistem. Yang pertama ada reboisasi. Reboisasi merupakan penanaman pohon kembali atau penghijauan yang tentunya dapat memperbaiki ekosistem. Yang kedua ada konservasi satwa, yaitu melindungi satwa-satwa. Dan yang ketiga ada energi bersih. Dan yang keempat ada pengelolaan sampah. Yang kedua yaitu ada pengaruh negatif manusia terhadap ekosistem. Pengaruh negatif ini tentunya merupakan kebalikan dari pengaruh positif, yaitu yang pertama ada deforestasi. Deforestasi ini merupakan penggundulan hutan, yaitu kebalikan dari reboisasi. Yang kedua ada pencemaran, yang ketiga ada perubahan penggunaan lahan. Nah, itulah tadi pengaruh manusia terhadap ekosistem. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari materi kita kali ini. Pertama, lingkungan sangat berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup. Yang kedua, interaksi antara komponen ekosistem menjaga keseimbangan alam. Yang ketiga, yaitu manusia dapat menjadi pelindung atau perusak dari ekosistem. Seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya, yaitu pengaruh manusia terhadap ekosistem. Nah, saya harap setelah mempelajari materi ini, kita semua dapat melestarikan ekosistem dan tidak melakukan perilaku-perilaku negatif yang dapat merusak ekosistem. Itulah tadi pemaparan materi tentang ekologi dan ruang lingkup ekologi. Saya harap materi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua, tentunya bagi saya sendiri sebagai pemateri, dan menambah wawasan bagi teman-teman yang menyaksikan video kali ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.